damai di hati, saudara persekutuan umat Tuhan, jemaat tabur kasih yang selalu disayangi, dikasihi, bahkan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya melihat bahwa ada ekspresi dari kita semua, teman-teman Yesus, dapat dia sehat, kuat, walaupun mungkin supaya tubuh atau ada yang merasa sakit yang paling agak merasa paling kuat, tetap gagah, tetap pasu, mantap, anak-anak gembira melihat tingkatan motor-motor yang gak paling belum tentu gak paling DP dompet, DP makan. Pertanyaannya adalah siapa orang merasa dalam keadaan seperti siapa orang ada di tahun baru di 12 hari ini perlu dijawab, perlu direnung-renungkan, perlu diberitakan, perlu disaksikan. Siapa saya dan siapa saudara, siapa kita? Dan kita pasti sepakat bahwa Tuhan Allah, Tuhan di dalam Yesus yang kita raya-rayakan, disaksi-saksikan selama 1 bulan di tahun lalu di bulan Desember. Dia Tuhan yang lahir, yang mati, dia yang bangkit, dia yang hidup, yang menghidupkan, yang membawa kita, yang menuntun kita menikmati satu hidup, satu era, satu suasana tahun baru, tahun 2020. Dia sekali lagi Allah dalam Yesus yang berkuasa dan punya kuasa, yang menyelamatkan dan memberkati. Bukan cuma sampai hari ini, tapi dalam jaminan pengharapan eskatologis parousia sampai kedatangan Kristus kembali ke bumi. Itu orang berkeyakinan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kitab Daniel yang kita pun baca dalam Daniel pasalnya yang ketiga juga menyaksikan tentang apa? Tentang kemahakuasaan Tuhan. Artinya Tuhan diuji. Apakah Tuhanmu, Tuhanku betul-betul Tuhan yang berkuasa atau tidak? Karena Tuhan adalah Tuhan yang betul atau tidak? Kitab Daniel memberikan lagi kesaksian kepada ketika orang Israel dibuang di Babel. Seorang raja yang dikatakan namanya Nebukadnezar, dia bikin patung. Patung apa ini? Patung emas. Kurang lebih 27 dan berapa puluh meter tinggi, yang disebut dengan hasta itu. Besar sekali. Jangan patung Langowanto 5, kurang lebih 58 M. Itu pun karena dengan rancangan besi yang luar biasa, dirancang kuat.
apalagi tanah itu, apalagi minta emas. Semua berapa jadi pikiran triliun kalau kita uang. Dia bikin supaya apa? Semua datang menyembah patung itu. Yang kebetulan di dalamnya adalah Sadrak, Mesak, Abednego. Ada di dalam kerajaan itu. Semua dikumpulkan, termasuk yang dikatakan oleh bacaan kita adalah bayangkan dia kumpul wakil raja, penguasa, bupati, penasehat negara, bendahara, hakim, ahli hukum, semua kepala daerah harus wajib untuk menghadiri pentabisan patung itu, patung emas. Ada semacam penafsiran bahwa ini dia bukannya sama, sebetulnya dia berjago, dia bersombong, dia berkeakuan untuk akan melebihi Tuhan. Dia coba untuk membangun satu kerajaan supaya semua setia pada dia. Dia kata dia, hormat pada dia, dan apapun yang dilakukan artinya ada semacam perluasan ekspansi tentang kerajaan. Oh sama, sebenarnya ada itu. Jadi saya katakan, oh luar biasa lah, bukan misal masnya, bupati wanita pertengkar semua penasihat yang terakhir. Dengan simbol adalah bunyi-bunyi sangkakala segala macam bunyi, seruri, kecapi, rebab, gambus, sedang dan berbagai jenis. Kalau suka bunyi itu semua harus berkumpul dan datang menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Di dalam itu ada orang-orang Kasdim datang memprovokasi. Cerita Pak Raja Nebukadnezar bahwa dia bilang orang-orang Yahudi tidak mau mendengar, tidak mau datang menyembah ketika mendengar dia bunyi-bunyian semua orang datang, termasuk ketiga saudara ini. Orang yang suka datang untuk apa? Dalam pentabisan dan dalam penyembahan. Sadrak, Mesak, Abednego, dorong yang masuk. Jadi diprovokasi oleh marah Nebukadnezar, maka dia tanya pada tiga, botol moni yang sudah menyembah patung emas yang mendirikan. Yang kita dapetin itu, kalau kita suka kita kasih uang mau di perapian. Jadi ditanya oleh Nebukadnezar, mau dengar apa kita mau? Ini yang menarik sekali yang dikatakan oleh ketiga hamba ini. Nyala guna Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuhan. Nyala perlu orang mau jawab, nyala guna raja berpertanyaan. Karena alasan jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka dia akan melepaskan kami dari orang yang kita. Dan jika dia akan bicara kepada Tuhan, yang tidak berguna. Orang yang takut karena Tuhan kami akan pasti menyelamatkan, menolong kami. Itu yang orang tiga bilang. Samanya juga tidak dapat mengetahui raja bahwa kami tidak memuja. Dia adalah sebenarnya trompet Tuhan yang memotong orang seandainya. Maka trompet orangnya
Dia katakan bahwa raja tahu bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhan dan tidak akan menyembah patung yang didirikan. Naik ini raja Nebukadnezar naik dia ke manusia, marah dia, emosi dia, tangkap pada orang, berikan pada orang, pakai celana, pakai jubah, pakai topi, semua itu. Kong apa? Buang ke sana di perhatian. Dan mereka dibuang di dalam perapian. Dalam proses-proses itu, maka ada ruang waktu tak tadi ini bukan masalah. Bahwa dia dapat informasi dan dia dapat dengar masukan-masukan. Mungkin sementara dia tidur, karena di sini ada kata lalu bangun dengan segera, maka dia berkata kepada para menteri, bukankah 3 orang itu telah kita campakkan ke dalam api? Mana doang? Kau malah tipu orang? Oh nyanda. Kalau mungkin bahasa manusia aku. Tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat rupanya seperti anak dewa. Hah? Orang dari yang tengah-tengah perapian, orang semua berjalan dan itu sudah apa? Dan mungkin saja adalah dewa. Yang dalam penafsiran adalah kemungkinan adalah Daniel yang di dalamnya dorong 4 itu. Coba berjalan dan dorong angka kemari, rambut sampai kaki nyanda terbakar pun, nyanda bobok dalam bahasa kita, nyanda bobok kalau terbakar pun, sebobokan musuh, nyanda, dan berputar sekian berapa derajat kemudian. Dari yang kurang percaya, dari yang aku, dari yang sombong, yang coba lupa Tuhan. Ini kitab Daniel memberikan edukasi bahwa seorang raja saja berubah dari yang dilihat, yang Daniel dirasakan. Oh iya, jago itu tidak berubah. Oh bahaya begitu. Bahaya kita ya, yang kesubaran emas dengan takhta segala macam. Yang nakutnya berguna. Dan apa? Ini Alkitab menyaksikan, bukan pendeta atau tua bila satu orang. Berkatalah terpuji Allah Sadrak, Mesak dan Abednego. Dia langsung percaya tentang Tuhan dari 3 orang ini. Bagi demokrat kesetaraan dengan Tuhan sudah teruji. Oh memang betul. Kuat dan dahsyat ini. Dorong ke Tuhan. Pantasan orang melawan pastinya orang takut dia kasih masuk di perapian. Jadi ada semacam kesadaran baru. Dan dia katakan terpujilah Allah Sadrak, Mesak dan Abednego yang mengutus malaikatnya melepaskan hamba-hambanya yang telah terlalu percaya kepadanya dan yang melanggar titas raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja namanya Allah walaupun kecuali Allah mereka. Main pada tuan terima dari Raja Nebukadnezar. Maka berbalik beratap darahnya yang langsung dipernyatakan kita di seluruh kerajaan bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan mereka. Betul. Memang dari
dia langsung mengatakan bahwa kita pernyataan ke seluruh kerajaan bahwa setiap orang, bangsa, bahasa, dan apapun itu yang menghina Allah dari Sabak Mesek dan Abednego akan dipenggal dan akan dibakar tempat tinggalnya. Luar biasa saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kisah nyata yang diberitakan oleh kitab Daniel. Saya katakan tadi bahwa siapa yang bawa Papua? Nyala Tuhan siapa yang menyelamatkan Sadrak Mesek Abednego? Dia adalah Allah Tuhan yang buang pada orang dari tanah Babel. Didik pada orang pun dia juga yang panggil kasih pulang sampai di tanah yang berkasih tanah-tanah. Dan Tuhan Allah yang diberitakan oleh kitab Daniel adalah Tuhan yang berpuncak pada kuasa Yesus, pada kasih Yesus, pada berkat dan pada keselamatan Tuhan. Amin. Iya, itu dia yang tuntun orang. Dia yang bawa orang. Menikmati lagi kehidupan. Mazmur 1 jelas memberikan lagi fondasi dasar pegangan bagi orang di perjalanan tahun 2025. Dan lagi sebilang bahwa akan misalnya apa? Sadrak Mesek bilang orang orang di dunia orang masuk kasih. Betul. Percaya orang beriman, orang beriman betul yang diberitakan oleh kitab Daniel. Kompet Tuhan luar biasa. Dia yang sungguh-sungguh selalu ada di dalam. Dari bacaan ini saya melihat dan tentu orang melihat bahwa kemakuasaan Tuhan tentang kasih tidak dapat dikalahkan oleh kuasa-kuasa apapun. Kedua adalah tanda Allah sebagai kita. Untuk apa? Untuk memanfaatkan, mempergunakan kuat sehat. Tanda Allah kepada kita untuk apa? Mempergunakan tentang jabatan-jabatan yang ada pada kita. Tanda Allah sebagai kita untuk apa? Mempergunakan, memanfaatkan tentang kekayaan yang ada pada kita, kehormatan yang ada pada kita, supaya kita tidak akan jatuh dalam kesombongan, supaya kita tidak jatuh dalam keakuan seperti yang didemonstrasikan oleh Raja Nebukadnezar. Walaupun waktu dia menyadari, dia diubah dan dia mengaku bahwa sesungguhnya Tuhan yang dipercaya oleh ketiga hamba ini, Mesek, Sadrak, Abednego adalah Tuhan. Orang jangan lupa dan lupa diri. Bahwa segala sesuatu dimanfaatkan, dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, integritas. Orang perlu menjaga tentang integritas kita. Kepercayaan, keyakinan, kebenaran, spiritual, apa yang kita percaya itu yang kita lakukan. Tidak akan berubah. Apa yang dipercayai itu yang dilakukan. Seperti Mesek, Abednego dan Sadrak. Itu kami pengurus MTPJ memberikan tema integritas hamba Allah. Dorong ke integritas. Apa yang diucapkan, apa yang dipercaya tidak terganggu, tidak tergoyah. Tidak tergoda dengan apa yang ada dalam lingkungan mereka. Bisa saya kan, Mesek Abednego ini hadir. Oh raja, masuk menteri wajib bupati digoda-goda. Nah tak bela akan berorang, tak kasih jabatan, tak kasih apapun. Bisa saja, tapi orangnya enggak.
Karena itu memang masalah integritas adalah terus menjadi pergumulan, terus dipercakapkan. Apakah masih ada di masa kini seperti integritas ketika saudara? Saya percaya masih ada. Saya dari kamu atau saya yakin orang masih ada integritas. Tetapi ada yang juga sudah menyerah. Tidak berani mengatakan benar di atas yang benar lagi. Tidak berani mengatakan salah di atas yang salah. Semua datang pada kompromi. Bikin-bikin takut. Yang salah bikin-bikin takut. Tidak mampu orang menolak atau tidak. Tapi betul-betul bahwa integritas diri belajar pada 3 orang yang penting. Penting. Ini adalah pergumulan orang semua. Menurut saya, ini pergumulan utama orang semua di dunia termasuk kita di Indonesia. Masalah besar Indonesia dalam integritas. Semua diukurin doi, yang salah doi, yang salah doi. Semua diukurin, jadi idealisme, semua soal kalahkan doi. Tapi ada orang mengatakan, maka sebelum kita pilih Pak Allah. Kita pilih Pak Allah, kita pilih Pak Allah, kita pilih Pak Allah. Karena itu katakan integritas masih banyak. Tapi orang jangan terbawa dengan itu. Yang takut orang kehilangan jabatan pun ya nggak takut. Kalau orang kehilangan jabatan, nggak takut. Karena apa? Karena orang melihat ke depan. Bahwa ini bukan soal jabatan, tapi soal keyakinan, kepercayaan. Orang soal yakin, seyakin. Kalau mundur ke belakang di pasal-pasal lain. Raja kasih makan saja itu enggak, kita orang cuma makan sayur. Ini yang mau raja ada sampai makanan di dunia pasal makan kepada kita. Orang enggak sayur atau orang. Itu. Karena itu sekali lagi orang di tahun baru ini. Hari orang lagi belajar tentang Mazmur, tentang konsep kebahagiaan orang fasik yang seperti semak. Sekam atau daun kering yang lain yang sudah berbunyi angin bawa tinggi dia sekam, tidak ada tujuan, tidak ada hidup, pokoknya hidup tidak ada prinsip, tidak ada yang memberi kehidupan. Beda dengan orang benar, orang yang berbahagia yang memang betul-betul dia merambat di ayat tangan di akar-akar memberi kehidupan. Dia berbuah pada waktunya. Apa? Orang yang bertahan dalam hal berbab buah. Jangan cari gampang. Jangan cari gampang. Tadi saya adalah jabatan dalam anugerah. Jabatan adalah nyata di mana-mana. Kenapa harus orang takut? Hidup berkat konsultasi. Oke, karena bukan di situ ukurannya, tapi adalah integritas. Integritas ini, saya percaya bahwa semua orang-orang yang punya integritas, orang jaga-jaga, orang pilih, orang kehidupan, orang pelajar seperti pohon, dia akan berbuah, dia tetap akan berbuah. Ini Mazmurnya dia kepekaan. Apalagi orang di zaman ini 2025, banyak sekali kawan-kawan, banyak sekali tantangan bergumulan. Banyak orang yang cari-cari gambar. Banyak hal orang asli cari gambar. Cepat kelar. Ya, kalau cuma mau kasih sebagai teman, seperti orang sepanjang itu orang biasa, apalagi orang Manado, orang so bilang jangan waktu rasa kemanusiaan yang dapat. Jangan itu orang kasih. Itu katanya
ini yang membebani. Itu Pak Guru mau bilang kepada orang, yang itu bilang ini saya. Kita juga bangsa manusia. Dari mana om tata, somos nggak kenal. Oh udah baca awal kalau baca om. Oh belum makan, masih ada penolong di sini. Masih ada tulis. Oh orang pemimpin dulu. Oh orang bebas itu kemanusiaan tinggi sekali. Nah, betul. Jadi betul-betul bahwa mereka jaga tantangan luar biasa, godaan luar biasa, yang bisa saja mempengaruhi tentang style, integritas kita sebagai orang percaya. Integritas itu adalah mulailah dari diri kita, dalam keluarga kita, dalam gereja, dan dia akan berdampak pada kehidupan banyak orang. Anak-anakku sampai anak muda, saya percaya dia apa itu aplikasi banyak yang berjuang. Anak-anak saya bodoh, sehat, gembira, tercipta, tapi Tuhan saya berjalan. Sekolah, bertaruh dengan skill, dengan talenta. Kita mulai orang berkompetisi, mulai berdoa, mudah-mudahan pemimpin baru di sekitar, termasuk juga di kota ini, walaupun lama tetapi dalam proses kedua ini akan menampilkan lagi format baru. Kedua lagi orang sumber daya manusia, orang keluarga dan orang akomodir dari kepala sekolah, sekretaris dinas, kepala dinas, dengan jabatan bukan karena mengejar itu. Anak-anak kita juga boleh sukses dan berhasil, mampu berkompetisi, bukan cuma jago di tambang, jangan cuma jago di Manado, usahakan jago di Indonesia, jago di luar negeri. Itu sekarang di mana kita peanak pendeta harus selalu begitu kita. Jangan cuma jago di kawan-kawan, dan cuma jago di Kumau dan Solo, dan cuma jago di kawan-kawan di Pintu. Memang jago menguasai dunia. Orang kerja kan orang berapa luar negeri. Orang Manado, orang ini dan itu, mantap. Ayam. Orang yang mesti begitu menguasai dunia. Ini dunia itu bukan cuma daun kelok, bukan cuma maloba, bukan cuma kumbal atau bukan cuma motorik atau bukan apa. Ini masalah di dunia ini. Memang orang mesti tinggi dengan apa, dengan iman, integritas, skill, kepintaran, sumber daya. Begitu sekarang. Saya terus di mana-mana, saya selalu menyampaikan. Kita suka sekali melihat generasi ke depan sini. Orang suka melihat dunia masa depan. Kurang peduli, kurang kenal orang tuanya, tapi tetap orang juga kakak. Orang sekarang pulang menguasai Amerika, Jepang, ayat. Orang bukan cuma jago di tambang, sekarang begitu. Dan jangan cuma berjalan mengadakan kemana-mana. Jangan lihat ke sana untuk bagi ini saja kita salah. Dia bawa ada orang, ada pinggir, ada orang di pinggiran, ada mana. Oh Tuhan ada di atas, kenapa ada ke atas? Tuhan ada di tangan kita. Saudara dia ke atas. Lupa diri kau ingin interpretasi, lupa diri itu fakta, lupa diri itu rumah segala macam. Oh, oke, saudara itu bagian. Iya. Coba lihat saudara lihat ke atas. Wah, bagus itu bahasa seleng. Ada foto Birma, Muslim, Hindu, Buddha, ada kebaliatan, karena ada kebaliatan. Saya sendiri lupa. Patah. Proyeksi hal-hal itu yang berproses lagi dibenar. Jangan lupa Tuhan apa sangat Mesak Abednego telah memberikan buktinya bahwa solid. Ayo lagi solid. Jadi itu kekompakan penuntinya harus penuntinya kemana?
mau masuk, ya nggak mungkin mau jalan sendiri. Mau cerita bagaimana? Siap mana? Aku siap mana? Aku siap. Demikian. Jadi itu kesulitan juga kekompakan. Perlu timbul. Ya, kalau sebagai teman kemudian Agus Paulus. Kesulitan kekompakan penting. Menghadirkan buah kedamaian, buah-buah itu dalam kehidupan, harmoni dalam keberagaman, bahwa di dalam Tuhan ada keragaman, di dalam Tuhan ada kesetaraan, di dalam Tuhan ada masa depan, di dalam Tuhan tersedia segala sesuatu. Jehovah Jireh. Walaupun seorang 12 hari selama tahun baru untuk saudara jemaat kita berkasih, orang tetap berjalan bekerja melayani di dalam Tuhan. Ya. Pujian selanjutnya dari Komisi Kerja. Disilakan. Komisi Kerja lain, Komisi Puji-pujian. Komisi Kerja lain, Komisi Puji-pujian. Bekerja puji-puji. Selanjutnya yang berulang tahun dari tanggal 6 sampai dengan 12, baik secara pribadi dan keluarga. Saya akan membacakan dan berharap langsung ke depan. Ana Jefara Mikael Pelalo nanti bersama dengan keluarga. Selanjutnya anak Michelle dan Paniade, keluarga Betty Nontoan, pemuda Renaldi Enrico Pandan Solang, keluarga Pandan Solang Patilu, Ibu Yansa Merdi Kondoy, keluarga Lohok Kondoy, pemuda Yanuari Jatili, keluarga Jatili Berita, pemudi Sarah Karuna Juliani Lengkong, keluarga Lengkong Kawu, pemudi Granandi Triposalo Semau, keluarga Losemau Kamagi, pemuda Stefanus Charles Angko, keluarga Angko Yunus, Bapak Claudio dari Togas, keluarga Togas Sonda, remaja kasih di Sidetami Lentrans, keluarga Lentrans Suaraintan. Hut pernikahan
keluarga Rabbela pertama. Silakan.